Selamat siang Pak Nendra. Kawan. Bagaimana cara mengolah ini? Alhamdulillah baik. Banyak kegiatan? Mana? Tugas-tugas sekolah banyak? Intinya Pak Nendra sudah tahu apa yang menyebabkan Ibu memanggil Pak Nendra di sekolah ini? Sebaiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya, supaya mendapat kelancaran dan rezeki yang baik ke depannya ya. Baik, kita mulai berdoa ya, Tante. Mungkinnya di sini Pak Reza, Ibu mengucapkan terima kasih atas kedatangan Suruh aja panggil aja ya. Ya, tentunya Ibu semalam ada WA Pak Reza kan ya. Ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin mengajak Pak Reza membahas ada masalah yang dihadapi oleh Pak Reza kemarin. Tapi sebelum itu Ibu jelaskan dulu tentang asas-asas dan tata tertib serta peraturan yang ada dalam konseling individu ini ya. Yang pertama, asas kerahasiaan, di mana nanti apapun yang Pak Rendra katakan ke Ibu, maka Ibu akan merahasiakannya. Ya. Jadi Pak Rendra jangan takut ya. Jadi katakan apapun yang menjadi undang-undang Pak Rendra penyebab masalah itu ya. Kemudian asas kesukarelaan. Tentunya Ibu memanggil Pak Rendra ini tanpa paksaan, ya kan? Tidak ada yang maksa kan? Ya. Kemudian asas kemandirian dan kedinamisan. Ya, tentunya kita menginginkan hal yang positif ke depannya ya. Kemudian asas keterpaduan dan kemahaman, yang tentunya kita akan berpegang teguh pada masalah yang Pak Rendra hadapi ya. Kemudian asas ahli tangan kasus, yaitu apabila nanti Ibu tidak bisa menyelesaikan kasus Pak Rendra, maka Ibu akan mengalih tangankan ke ahlinya. Jadi Pak Rendra jangan khawatir ya. Jika nanti setelah konseling ini Pak Rendra merasa Pak Rendra itu masih tidak bisa merubah perilakunya, maka datang lagi ke sini ke ruang Ibu. Silakan ceritakan ke Ibu, nanti Ibu akan memberikan solusinya dan mengalih tangankan kasus jika Ibu tidak bisa menyelesaikannya. Ya, silakan hubungi Ibu. Ibu aja juga bisa ya. Kemudian asas Bumi Handayani, yaitu asas di mana kita akan berpegang teguh pada pendidikan. Nah, baik Pak Rendra, paham ya tentang asasnya. Jadi di sini kemarin Ibu ada menerima informasi dari wali kelasnya. Itu katanya Pak Rendra ada kasus di kelas seperti perkelahian, benar? Mengapa sampai terjadi masalah itu? Kalau itu kan saya sedang membeli kemudian teman saya Sudirman datang Bu, dia meninggal saya balik Bu, kemudiannya malah adik-adik saya Bu, beberapa dari adik-adik teman saya untuk merevisi. Nah di situ saya hanya dulu kelamaan saya mungkin nggak terima Bu, saya disuruh dia, mungkin saya pukul dia Bu. Saya awalnya nggak mau pukul Bu, namun emosi saya sudah tidak terkontrol lagi Bu. Mungkin maksudnya untuk bergurau ke saya Bu, ini saya awalnya sulit untuk diguraukan. Wow ya, memang Pak Rendra karakternya tidak suka bergurau.
Tapi kalau yang apa-apa banget itu nggak ada. Nggak ada. Di luar kelas gimana? Kalau di luar kelas sih ada juga Bu, malahan lebih hamil juga Bu, namun ya tidak ada yang apa-apa banget Bu. Jadi saya itu menjaga betul Bu lokasi saya, atau jarang sekali Bu teman akrab sama orang Bu yang mau kenal. Ya. Kemudian Pak Rendra, kalau di lingkungan luar sekolah bagaimana? Sering ngumpul gimana? Kalau di lingkungan luar sekolah sih sering ngumpul Bu sama teman-teman saya, teman-teman yang di kampung Bu, teman-teman saya. Tiap malam itu kami ngumpul. Tapi enak nggak berteman dengan teman di luar sekolah dan tidak ada istilahnya perkelahian? Tidak pernah terjadi perkelahian? Pernah Bu, pernah. Itu sama Bu seperti teman-teman saya yang sekolah yang di luar. Kecuali kalau teman saya ada apa-apa Bu, teman tidak banyak. Jadi kalau di teman yang di luar itu pernah juga Bu berkelahi sama saya Bu. Jadi pernah juga berkelahi di lingkungan luar. Kalian anak keberapa? Yang pertama Bu, Yang pertama dari berapa saudara? 2 saudara Bu. Dua. Yang adiknya Adiknya masih kecil. masih kecil Bu. Setelah umur berapa? Setelah 4 SD Bu. Ya. 8. Nah, sekitar 8 tahun Bu. Kemudian bagaimana hubunganmu dengan saudara kandungmu? Dengan saya sama saudara kandung saya membaik Bu. Makanya kurang kontakan, kurang pembicaraan gitu Bu. Palingan kalau saya sama dia paling bekerja sekolah, bukan dia sekolah. Kalau untuk main itu jarang, nggak pernah Pak. Kalau dengan orang tua gimana? Kalau sama orang tua Bu, mungkin sekarang sayanya yang mulai gengsi untuk mengungkapkan kasih sayang itu atau gimana. Jadinya saya pun jangan berkontak mata, berkontak muka, berbicara sama orang tua, jangan kumpul lagi sama keluarga. Karena kan orang tua saya dua-duanya kerja Bu, jadi saya pulang itu sendiri di rumah Bu sama adik saya. Adik saya yang cewek itu ngikut orang tua saya kerja Bu. Dan orang tua saya balik itu sekitar jam 5 lewat Bu. Nah, kalau udah jam 5 lewat itu Bu, saya palingan di kamar terus Bu. Habis maghrib baru saya keluar lagi Bu, jadi nggak sempat untuk bicara sama orang tua saya Bu. Jadi kamu sering berdebat hanya dengan adikmu saja, iya? Adik saya itu orang tua saya, jadi saya sendiri di rumah. Ngapain kalau di rumah sendiri? Ya itu karena kan sekolah kan pulangnya jam 3.40 Bu, biasanya itu bangunnya jam 6 gitu. Biasa pun keluar Bu, keluar pun palingan beli makan, habis itu ke rumah main HP sendiri. Karena ini kan ibu dapat info katanya termasuk anak yang berprestasi di kelasnya. Cuma ada sedikit itu sering emosi dengan temannya, walaupun temannya itu bisa terkadang hanya melakukan kesalahan kecil saja udah parah marah begitu ya. Banyak yang menginformasikan ibu begitu. Apakah Parendra memang suka marah gitu kalau dikacau kawan atau gimana kawan? Jadi tepatnya saya sih bakalan aja saya mengaku atau emosional saya bisa dikontrol, karena saya dari kecil juga mungkin sering dimarah, saya pernah dibully Bu, saya diam, saya dibully, mungkin itu yang membuat itu pemikiran saya sekarang apapun yang menyenggol saya Bu tetap saya lawan. Dulu SD saya pernah dibully Bu, saya diam, makin dibully Bu, sampai saya tidak berani masuk sekolah Bu. Mungkin makin bertambahnya usia saya makin membuat saya berpikir bahwa apapun sedikit pun yang menyenggol saya itu saya harus lawan. Mungkin dari situ yang membuat emosional saya tidak terkontrol Bu. Itu ya penyebabnya sering dibully ya Parendra ya. Jadi gimana dulu kamu waktu SD itu ya sih dibully ya? Itu dulu pertama dan malah-malahin Bu, saya kasih karena saya diancam dulu itu kalau nggak
dikasih duit, tetap dibeli oleh abang kelas itu. Saya itu hanya diam bu, saya kasih uang. Namun lama-lamaan akhir jadi bu, jadi itu yang membuat saya pernah tidak sekolah selama 2 bulan bu. 2 bulan tidak sekolah. Ya, Bu. Tidak dicari pihak sekolah. Sudah dicari bu ke rumah, namun itu waktu orang tua saya nggak ada itu kerja, jadi sayanya kalau di rumah pun kalau pas dulu masih kecil, kalau saya sebelum masih kecil kalau nggak sekolah ya pergi keluar main bu, warnet, PS itu pun hanya sendiri juga ada. Jadi kamu yang 2 bulan tidak masuk sekolah itu dan rumahnya pergi sekolah tapi tidak nyampe sekolah gitu. Ya, Bu. Ya, karena penyebab sering dibully yang dipalak itu ya. Jadi sekarang menimbulkan karakter kamu tidak mau orang itu merendahkan kamu begitu. Oh, jadi bersifat emosi tinggi jadinya ya. Ya, karena Pak Rendra kemudian sudah dengan kasusmu. Jadi mari kita berpikir ke depannya ya untuk sikap yang mudah emosi ini, ya kan? Tentunya sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri, ya enggak? Ya, kita adalah makhluk sosial, ya kan? Makhluk sosial yang perlu bantuan orang lain untuk hidup, untuk menjalani kehidupannya. Contohnya di sini saat kita memerlukan beras, tahu kan beras yang menjadi nasi untuk kita makanan pokok kita sehari-hari itu, tentunya kita memerlukan orang lain, yaitu Pak Tani ya, untuk menghasilkan beras. Jadi itu adalah salah satu contoh kita manusia sosial. Banyak contoh lain yang kita memerlukan orang, contohnya saat kita sakit, kita memerlukan dokter, ya kan? Begitu. Jadi kalaulah kita sering marah-marah ke orang lain saat kita memerlukan bantuannya, kemungkinan orang itu akan menjauh kita. Benar tidak Pak Rendra? Ya, akan takut dengan kita, takut karena kita sering marah kan, sering emosi kan. Jadi kita akan dijauhi orang Pak Rendra saat kita memerlukan pertolongan orangnya dah. Nah, jadi bagus tidak sifat emosi itu yang dipelihara? Nggak bagus. Ya. Nampaknya sudah mulai datang bu, saya jadi lagi bawa nama saya. Kan jadinya begitu kan. Jadi Pak Rendra di sini sebaiknya ibu menyarankan Pak Rendra untuk lebih sabar, lebih banyak mengontrol emosinya. Saat masa lalu Pak Rendra waktu SD itu sering dibully, disakiti kawan, Pak Rendra tidak melawan tapi muncul perasaan ingin mempertahankan diri, jadi akibatnya jadi keras ya kan, jadi sering emosi. Jadi itu ibu anggap itu tidak benar ya Pak Rendra. Jadi jadilah orang yang penyabar. Tapi kalau temannya keterlaluan gimana? Ya kalau temannya keterlaluan mungkin kita tidak langsung juga harus memukulnya ya enggak, atau kita tidak langsung berteriak emosi kepada orang itu kan. Keterlaluan kita bisa bertanya mengapa dia begitu, ada apa dengan sikapnya begitu ya kan Pak Rendra ya. Atau kita bisa melaporkannya kepada misalnya trainer kan di kelas ada wali kelas ya kan, tidak langsung bertindak sendiri ya kan. Tapi kalau saya soal berbicara petani itu bu, saya lebih gengsi bu, jadi lebih banyak tindakan saya bu, makanya bu. Ya lebih banyak tindakan. Jadi bertindaklah bijak Pak Rendra. Bijaknya tidak langsung memukul atau emosi kepada orang itu. Kita meredam emosi kita dulu. Kita menyelesaikan masalah dengan secara baik-baik dulu. Ingat, saat kita emosi, kita akan menimbulkan suatu masalah dan masalah itu akan menjadi semakin panjang. Iya kan? Nah, seperti kasus kemarin itu kan Pak Rendra sebenarnya masalah kecil hanya disenggol kawan kan, tapi makin besar karena masalahnya Pak Rendra udah memukul kawan. Jadi orang itu tidak terima Pak Rendra. Bahkan kalau kita makin keterlaluan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib Pak Rendra.
Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita, ya. Nah, ingat, apapun perbuatan kita itu akan ada risikonya. Jadi harus berpikir sebelum bertindak, ya. Ya, itu mau Ibu Pak Rendra. Jadi Ibu harapkan Pak Rendra bisa ya tadi mengontrol emosinya, menjaga sikapnya, misal tidak suka dengan teman atau mau marah atau emosi alihkan ke lain. Bisa Pak Rendra mengerjakan tugas atau Pak Rendra menggambar atau melanjutkan hobi Pak Rendra. Apa hobinya? Saya bermain futsal. Ya, bermain futsal boleh. Nah, bermain futsal. Ya, jadi biar emosi itu mereda. Jadi jangan mungkin dengan diam di rumah itu akan menimbulkan emosi. Jadi bawalah ke hobi minat Pak Rendra. Ya, jangan diam saja. Ya. Ya, tapi kalau mau pengen lagi ke teman yang enggak selalu diemosikan itu gimana Bu? Saya kan bilang yang bisa mau mulainya, jadi saya lebih menunjukkan kemudian dulu yang ke saya gitu. Jadi saya itu pengen cepat-cepat Bu baikan, namun karena gengsi saya yang terlalu tinggi untuk berbicara langsung ke padanya Bu, jadinya lebih kalau jumpa itu lebih sengaja Bu, nggak tegur sapa, nggak lihat-lihatan gitu. Gimana Bu, yang saya tidak dijauhin teman lagi Bu? Kamu yang pertama mulai siapa? Pertama mulai dia Bu. Ya. Jadi mungkin temanmu melihat kamu itu kan mudah marah. Jadi temanku merasa takut gitu Pak Rendra. Makanya harus tegur sapa juga dengan teman, bergurau juga. Kamu kan waktu kamu bergurau kan? Ya, jadi perlu juga membuka diri, jangan diam saja, jangan mudah marah. Ya, bergurau lah, berteman lah dengan teman. Seperti bagaimana keadaan normalnya, ya Pak Rendra ya. Yang teman tidak, ya tadi kayak takut gitu kan, dipandang teman, ya kan, dijauhi teman, begitu kan. Ya, jadi itu Pak Rendra, mudah-mudahan kedepannya Pak Rendra bisa mengubah sikap yang tadinya juga emosi menjadi lebih tenang, ya Pak Rendra ya. Ya, banyak-banyaklah bersabar. Saat ingin melakukan suatu hal dipikirkan dulu, ya jangan langsung dilakukan. Baik buruknya itu dipertimbangkan, ya Pak Rendra ya. Bagaimana menurutmu ini masukan dari Ibu? Kamu siap membantu sih Bu, siap. Kamu siap mempraktekkannya? Siap Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa membuka dirimu menjadi lebih baik ke depannya, ya Pak Rendra ya. Ya. Jadi di sini Ibu inginkan Pak Rendra juga kita melakukan solusi dari masalahmu itu. Ya, solusinya kamu banyak bersabar dan lebih membuka diri untuk berteman, ya, dan mengontrol emosinya. Jadi di sini Ibu inginkan kamu bisa menjadi lebih baik, ya, mau menjadi lebih baik. Mau Bu. Ya, itulah karena Pak Rendra kan berprestasi di kelasnya. Ya, semoga Pak Rendra dengan berprestasi di kelas, Pak Rendra disenangi teman-temannya, bukan dijauhi, ya kan? Depannya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi Pak Rendra, apa lagi yang ingin kamu sampaikan Ibu? Ayo. Kalau temannya Bu, kalau saya sih lebih ke acu Bu, jadi saya tidak peduli ngejar teman atau kita. Namun kadang saya berpikir Bu, kenapa ya sampai dijauhin gitu? Kenapa ya sampai orang-orang tuh takut untuk tegur sapa lagi gitu. Jadi saya tuh berpikirnya ada yang salah juga Bu dari diri saya Bu. Nah, saya pengen mengubah Bu, saya pengen mengubah. Saya udah coba Bu kontrol sini ke situ, namun saya tuh kalau mungkin sudah terlalu kecanduan buat emosional, jadinya
terus sangat susah Bu untuk dikontrol. Contohnya saja ketika di jalan, kalau ada orang yang langgar lalu lintas dan hampir mencelakakan saya itu, saya langsung teriaknya Bu, langsung kayak emosi. Hampir waktu di pasar saya hampir mau adu pukul juga Bu sama bapak-bapak itu Bu, gara-gara dia belok dan tidak menurun Bu dan hampir mencelakakan saya. Nah di situ bapaknya awalnya minta maaf Bu, namun emosi saya yang susah dikontrol, saya langsung buka helm, langsung ngomongin dia Bu, dan di situ saya pun banyak dapat pro dan kontra Bu. Ada yang bilang saya menghakim sendiri, ada yang bilang saya terlalu emosi, dan ada juga yang dukung saya Bu, orang itu harus dikasih pelajaran Bu. Jadinya saya pun bingung Bu, harus tetap menjadi yang emosional atau harus memang betul-betul merubah Bu. Namun dulu yang saya pernah berkata kepada saya Bu, jangan diam kalau harga dirimu dipermainkan. Nah, mulai ingat kata-kata itu yang mungkin membuat saya selalu melawan Bu apa yang dulu saya kenal Bu. Jangan mudah, apa kata ayatnya, pesan ayatnya? Jangan diam ketika harga diri Jangan diam jika harga diri dipermainkan. Ya, memang tidak salah kata-kata dari ayahmu Pak Hendra. Tapi kita kan orang tidak selalu mempermainkan harga diri orang ya. Kadang juga orang tidak sengaja ya kan. Dan kita pun tidak selalu juga emosian seperti kata marah langsung ke orang ya kan, kalau orang buat salah. Kita ini kan negara hukum juga ya, jadi saat kita menghakimi orang ya kan, kita kan tidak tahu orang itu terima atau tidak, karena manusia memiliki hak ya kan, hak asasi manusia ya, perlu dia harus dihormati juga walaupun dia melakukan kesalahan ya kan. Banyak cerita ya di stasiun TV itu kan, orang melakukan kesalahan dia diberi juga hak untuk membela dirinya ya enggak mereka ya, karena kita merasakan undang-undang, ada undang-undang perlindungan ya kan. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan diri kita sendiri ya kan. Kita perlu ada aparat, perlu hukum ya kan Pak Rendra. Jadi kalau Pak Rendra terus memelihara sifat emosi, maka Pak Rendra akan menjadi orang yang jahat ya Mak ya. Jadi orang yang ya tadi tidak disenangi orang, maka orang akan takut dengan Pak Rendra. Kalau orang itu benar-benar melakukan kesalahan kan, kita tidak juga harus menghakiminya ya kan, karena kita bukan hakim. Jadi kita perlu juga mencari solusi saat orang melakukan kesalahan ke kita, supaya kita juga tidak berbalik kesalahan itu ke kita ya kan. Jadi kita perlu bekerja sama dengan aparat hukum ya kan. Saat kita mengalami kecurangan misalnya kan, orang membuat salah kita perlu perlindungan hukum, bukan kita sendiri yang menghukum orang itu ya tidak. Tapi kan kalau hukum tanpa bukti itu nggak bisa Bu. Oh iya kan, kalau hukum tanpa bukti tidak bisa Ya, tanpa hal yang jelas itu. Jadinya pun sayanya mikirnya langsung ya udahlah, daripada lama-lamaan nanti melapor tidak lulus, langsung saya pukul aja gitu biar saya puas juga gitu. Gimana Bu? Saya kalau sebenarnya kalau dari hati saya, kalau ada orang melakukan kesalahan melapor, saya terima Bu. Namun ada ketidakpuasan Bu dari hati saya. Tadinya saya di kacau, tadinya saya hampir kecelakaan. Kok saya terima-terima aja, harusnya orang itu juga harus merasakan sakit seperti saya gitu. Itu yang ada di dalam diri saya ketika orang melakukan kesalahan kepada saya Bu. Itu yang juga yang membuat saya emosi saya meledak Bu. Jadi gimana Bu untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan itu Bu? supaya kamu merasa adil ya, memiliki keadilan ya.
bagi saya itu minta maaf itu nggak adil aja Bu. Oh iya. Jadi kamu maunya gimana? Kalau orang membuat kesalahan ke kamu? Saya juga nggak tahu Bu. Saya pengennya kalau misalnya ada orang yang misalnya nyenggol saya gitu, saya harus senggol balik Bu, harus merasakan sakitnya sama. Oh ya, harus dibalas begitu ya. Oh begitu. Jadi walaupun orang itu minta maaf ke saya Bu, saya itu berpikirnya tidak puas Bu. Minta maaf mah gampang, cuma ngomong doang gitu Bu. Saya mikirnya gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Jadi pikiran Pak Rendra itu jika orang menyenggol kita, kita harus menyenggol dia balik. Ya. Jika orang meninju kita, kita meninju dia balik begitu. Harus berbalasan gitu ya. Kalau tidak itu sifatnya tidak adil begitu. Itulah. Ibu, menurut ibu itu sifat yang kurang tepat Pak Rendra. Kita tidak harus selalu membalas orang, walaupun orang itu menyakiti kita. Kenapa? Itu akan membuat hati kita menjadi keras. Kita akan menjadi semakin ego. Tidak boleh disalahin orang. Itu salah Pak Rendra sebenarnya. Menurut ibu, tidak seharusnya kita bukan hakim tadi ibu katakan. Kita tidak bisa juga menghakimi orang karena kita walaupun orang itu bersalah kita tidak bisa kita menghakimi orang ya. Tapi kadang ada orang Bu, kalau kita ini udah diam, saya ini udah diam, malahan dia nyenggol, tapi dia nggak mau minta maaf malah nyalahin saya itu Bu. Oh iya. Gimana itu menanggapinya? Atau ada orang lagi Bu, saya bikin salah, saya sudah minta maaf, tapi orang itu malah makin memarah saya gitu Bu. Seperti nggak bisa lah aku balas juga. Jadinya saya ketemu karakter yang sama seperti saya Bu. Jadi kamu ketemu karakter yang seperti kamu ya, jadi sama-sama emosi ya. Bu. Ya. Jadi bagaimana menurut kamu? Kalau kamu ya ikutin aja orang itu mau ngapa gitu. Mungkin kalau saya sih Bu, kalau orang itu nakal ya saya terima Bu. Oh gitu Tetap ya. sendiri. Ya, itulah Pak Rendra. Manusia itu memang kadang memiliki banyak sifat, ya. Tapi kadang kita juga berpatokan pada satu hal, banyak bersabar. Kan dalam agama juga ada mengajarkan kita untuk selalu bersabar, ya kan? Dengan segala permasalahan di dunia ini, ya kan Pak Rendra? Karena semua di dunia ini adalah perlombaan. Jadi jika kita bisa bisa melewati cobaan itu, maka kita akan menjadi manusia yang baik sekali, ya kan? Nah, jadi tidak selalu kita harus marah dan saat orang marah kita marah juga, kan makin melebar masalahnya. Tidak selalu juga kita saat orang memukul kita pukul, kan makin melebar masalahnya, makin membesar, ya tidak? Tapi apa tidak dipandang rendah sama orang tua? Ibu rasa tidak. Ibu rasa tidak dipandang rendah. Kalau orang memukul kita tidak kita pukul, dia tidak kita balas, ibu rasa tidak dipandang rendah. Bukan berarti kita tidak berani melawan, cuman kita menjaga nama baik kita, ya dah. Kita kalau balas itu termasuk jaga nama baik juga. Kalau ada yang di mata orang itu bisa lihat orang membalas kita memukul juga, orang memukul kita membalas ya. Ada yang orang pandang orang itu saat itu tidak membalas orang itu penyabar, orang yang baik hatinya. Ya, jika kita membalas ya mungkin orang akan menilai, oh ini orangnya emosian nih, orangnya tidak penyabar nih. Jadi orangnya karakternya keras nih. Jadi banyak faktor Pak Rendra untuk kita tidak membalas orang saat orang menyakiti kita. Ya, jadi begitu ya Pak Rendra ya. Jadi mungkin kedepannya Ibu harapkan konseling kita ini berlanjut jika Pak Rendra merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Pak Rendra ya. Nah, sampai di sini dulu konseling kita lanjutkan jika Pak Rendra belum bisa menyelesaikan masalahnya ya. Dan
ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.